Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sahabat Bawaslu, saya Septiusanti bisa menyapa Anda di sore hari ini. Untuk sore hari ini, kita berada di acara Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Jakarta Utara. Bersama saya telah hadir Koordinator Divisi SDMO dan Diklat, Ibu Hamidah. Selamat sore Ibu Hamidah. Selamat sore. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana Ibu? Sudah siap untuk memaparkan materi-materi kita yang sangat menarik sore hari ini? Siap, insya Allah saya akan menjawab semua pertanyaan dari Mbak Septi untuk semua sahabat Bawaslu. Ya, untuk sore hari ini kita akan membahas dua materi yang sangat menarik. Materi pertama yaitu SIMPE dan yang kedua adalah peran perempuan dalam pengawasan pemilu. Untuk pertanyaan pertama, apa sih Bu singkatan dari SIMPE itu? SIMPE adalah merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pengawas pemilu. Apa itu? SIMPE singkatan dari S berarti soliditas. Seorang pengawas pemilu dia harus solid dan juga kompak dari atas jajaran sampai jajaran ke bawah pengawas TPS. Dia harus kompak melakukan pengawasan-pengawasan yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian I itu adalah integritas. Setiap pengawas pemilu harus memiliki integritas yang baik. Perkataan harus sesuai dengan perbuatannya. Ini juga harus dilandasi dengan aturan-aturan yang telah berlaku, juga kode etik bagi pengawas pemilu. M artinya adalah mentalitas. Seorang pengawas pemilu harus memiliki mental yang baja dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Karena terkadang seringkali banyak muncul ancaman-ancaman ataupun tantangan-tantangan yang ditemukan dalam proses pengawasan pemilu yang ada di lapangan. Kemudian yang terakhir, P berarti profesionalitas. Apa itu profesionalitas? Seorang pengawas pemilu harus tahu aturan-aturan serta tata cara yang berlaku dalam pengawasan pemilu. Itu adalah merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh SDM pengawas pemilu yang bertugas untuk mengawasi proses tahapan pemilu. Ya, sahabat Bawaslu, berarti untuk jadi pengawas pemilu kita harus memiliki SIMPE. Nah, untuk kedepannya gimana sih program SIMPE ini akan diterapkan di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara? Oh ya, untuk SIMPE ini tentu kita harus bisa menanamkan hal ini dari mulai awal perekrutan pengawas pemilu ad hoc, di mana perekrutan pengawas pemilu ad hoc dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Jakarta Utara. Jadi dalam proses perekrutan kita juga melihat profil-profil daripada calon pengawas pemilu untuk ditemukan SDM yang berkualitas yang di dalamnya sudah memuat SIMPE tersebut. Wah, SIMPE ternyata sangat penting ya bagi pengawas pemilu. Nah, setelah adanya SIMPE ini, kedepannya apa yang penguatan-penguatan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Utara bagi pengawas-pengawas ad hoc ini, Bu? Iya, jadi untuk memperkuat SIMPE dari hasil rekrutmen kami terhadap pengawas pemilu ad hoc tadi, tentunya kita akan memberikan materi-materi seputar tentang pengawasan di masa-masa tahapan terhadap pengawas pemilu yang sudah dilantik, dan juga diberikan pemahaman-pemahaman terkait mental seperti apa yang harus dimiliki oleh pengawas pemilu, sehingga nanti pada saatnya bertugas pengawas pemilu telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena telah diberikan materi-materi terkait dengan aturan-aturan dan juga strategi-strategi pengawasan yang harus dilaksanakan oleh mereka. Oh, menarik sekali ya materi tentang SIMPE. Nah, saya masih ada materi selanjutnya, Bu. Ini tentang peran perempuan dalam pengawasan pemilu. Aku punya satu pertanyaan. Kenapa sih Bawaslu, khususnya Bawaslu Jakarta Utara ini harus mendorong peran perempuan dalam pengawasan pemilu, Ibu? Ya, tentu sebagai perempuan saya juga mendorong bagaimana peran perempuan dalam fungsi-fungsi pengawasan. Salah satunya adalah perempuan memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, di mana kelebihan-kelebihan tersebut
sangat membantu terhadap kerja-kerja pengawasan pemilu. Yang pertama, perempuan memiliki jumlah kata yang dikeluarkan per hari jauh lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini sangat menguntungkan Bawaslu dalam kerja-kerja pengawasan dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan dalam masa tahapan pemilu. Yang kedua, perempuan juga memiliki kelebihan multitasking, di mana perempuan itu mampu melaksanakan 1, 2, dan 3 tugas dalam waktu yang bersamaan, tetapi tetap fokus dalam melaksanakan berbagai tugasnya tersebut. Jadi itu juga sangat dibutuhkan kerja-kerja pengawasan di Bawaslu, khususnya di Jakarta Utara. Itu mengapa Bawaslu Jakarta Utara sangat mendorong peran-peran perempuan untuk hadir dalam pengawasan pemilu di Jakarta Utara. Wah, ternyata sangat berat ya menjadi perempuan, harus bisa multitasking. Pertanyaan selanjutnya, Bu Hamidah, apa yang udah Ibu Hamidah lakukan dalam mendorong peran perempuan untuk hadir dalam proses penguasaan pemilu yang ada di Jakarta Utara? Di Bawaslu Jakarta Utara ini selama menjabat, saya tentu berkomitmen untuk mendorong hadirnya peran-peran perempuan dalam pengawasan, terutama dalam proses rekrutmen pengawas pemilu ad hoc. Karena yang bisa saya lakukan adalah menjaring teman-teman perempuan baik dari kalangan aktivis ataupun dari komunitas perempuan untuk ikut hadir dan mendaftar sebagai pengawas pemilu ad hoc yang ada di Jakarta Utara. Dan sampai saat ini persentase di Jakarta Utara pengawas pemilu perempuan itu cukup signifikan. Sejak 2018 sampai 2023 kemarin saat rekrutmen pengawas pemilu ad hoc itu telah mencapai angka di atas 50%. Bawaslu Jakarta Utara berkomitmen terhadap hal tersebut untuk memenuhi tidak hanya 30% perwakilan perempuan, tetapi menginformasikan dan mengedukasikan kepada seluruh perempuan di Jakarta Utara untuk ikut bersaing dan hadir sebagai pengawas pemilu ad hoc. Wah, luar biasa ya Bawaslu Jakarta Utara. Ternyata untuk kuota perempuan 30%-nya telah terpenuhi. Lalu apa strategi yang akan Ibu lakukan berikutnya untuk pengawas perempuan ini, Bu? Oh iya, alhamdulillah sih memang pengawas pemilu perempuan di Jakarta Utara itu cukup banyak, terutama di pengawas TPS. Tetapi memang untuk di pengawas pemilu kecamatan dan juga pengawas pemilu kelurahan itu hampir mencapai 30%. Ke depan ya tentu saya akan berusaha kembali untuk bisa mendorong keterwakilan perempuan, baik itu di Panwascam tingkat kecamatan, kelurahan, dan juga pengawas TPS. Kebetulan kalau untuk pengawas TPS ini justru sudah lebih, bahkan kita punya di atas 50% untuk pengawas TPS di Jakarta Utara, baik itu di pemilu 2019 maupun pemilu dan pilkada di tahun 2024. Kedepannya insya Allah tentu saya akan tetap berkomitmen mendorong peran perempuan dengan mengadakan sosialisasi pengawas pemilu partisipatif dari berbagai kelompok perempuan maupun komunitas yang ada di Jakarta Utara, terutama komunitas perempuan yang ada di Jakarta Utara, untuk kita edukasi terkait bagaimana aturan-aturan dasar menjadi pengawas pemilu, yaitu aturan-aturan dasar tentang pengawasan, sehingga bisa mendorong mereka untuk tertarik ikut mendaftar dalam menjadi pengawas pemilu ad hoc yang ada di Jakarta Utara. Ya, dari pemaparan Bu Kordif kita ini, kita dapat simpulkan bahwa pengawas pemilu itu harus memiliki SIMPE, dan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara senantiasa mendorong keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu. Baik, dari pemaparan Ibu, terakhir, apa sih harapan untuk pengawas pemilu di masa yang akan datang? Tentu harapannya pada pengawas pemilu ad hoc yang akan datang adalah harus memiliki SIMPE jika ingin menjadi pengawas pemilu yang ada di Jakarta Utara. Kemudian Bawaslu Jakarta Utara juga tentu
berharap untuk tetap mendorong peran-peran perempuan sehingga keterwakilan perempuan yang 30% itu dapat dicapai di semua tingkatan, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, dan juga pengawas TPS. Terima kasih Bu Hamidah atas bincang-bincang kita pada sore hari ini. Iya, sama-sama Mbak Siti. Sahabat Bawaslu, terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang Bawaslu Jakarta Utara pada sore hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Ngabuburit Pengawasan Jakarta Utara episode berikutnya.